Terkadang, liburan di tepi danau bisa membunuhmu. Saya tidak bicara tentang kemungkinan tenggelam, kepergok binatang yang lapar, atau memakan sesuatu yang beracun. Kematian adalah kepastian, sunyi, dan menyakitkan. Satu nafas dan Anda tidak bisa diselamatkan. Yang dikhawatirkan hanyalah berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Hari ini saya akan memberitahu Anda tentang salah satu tempat paling berbahaya di planet ini. Anda akan tahu bagaimana danau biasa dapat menghancurkan kehidupan di beberapa desa dan risiko apa yang dihadapi seseorang yang berada terlalu dekat dengannya. Selamat datang di Danau Nyos. Anda sedang duduk di tepi danau besar, cukup panas, tapi airnya dingin. Tidak ada yang menandakan masalah, karena tiba-tiba warna danau mulai berubah. Air menyurut dari pesisir, seperti laut sebelum tsunami, dan tiba-tiba menjadi hampir merah. Anda mungkin mulai curiga bahwa Anda terbakar sinar matahari, atau mungkin emisi berbahaya atau bahkan alien. Tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Tiba-tiba danau itu meledak seperti gelembung besar. Ada kecelakaan yang mengerikan. Anda kehilangan kesadaran. Kemudian kematian instan. Jika Anda berada sedikit lebih jauh dari danau, Anda tidak akan melihat semua efek aneh ini. Hanya akan ada tumbukan. Mungkin Anda akan mencium bau mesiu atau telur busuk. Serangan vertigo yang tajam akan memaksa Anda duduk, dan sakit kepala yang tak tertahankan akan membuat Anda sulit berjalan. Pikiran Anda akan mulai bingung. Anda bahkan tidak akan bisa bernafas. Anda mungkin akan merasakan atau mendengar bunyi sesak nafas Anda. Batuk Anda akan mencekik Anda, dan rasa sakit yang membakar di mata dan hidung Anda akan membuat mata Anda berair. Anda akan menjadi sangat lemah, sehingga tidak mungkin untuk menghapusnya. Anda tidak akan dapat mengontrol tangan dan mengkoordinasikan gerakan Anda. Ini diikuti hilangnya kesadaran, koma, dan kematian. Tapi apa yang terjadi? Bencana alam yang sangat langka adalah letusan limnik. Sebenarnya ini adalah letusan karbon dioksida dari reservoir terbuka. Dalam sejarah baru-baru ini, fenomena ini telah diamati hanya 2 kali. Letusan pertama yang tercatat terjadi di Kamerun, Menon, pada tahun 1984. Sekitar jam setengah 11 malam, awan karbon dioksida keluar dari reservoir dan memenuhi lembah di dekat jalan. Pagi-pagi sekali, orang-orang dari desa terdekat pergi bekerja di jalan ini, melewati awan, dan langsung mati. Kemudian, 37 orang menjadi korban letusan. 2 tahun kemudian, pada tanggal 21 Agustus 1986, peristiwa serupa dan bahkan lebih mematikan terjadi di Danau Nyos. Kemudian, 3.500 ekor sapi dan 1.746 orang terbunuh. Itu adalah kiamat lokal nyata yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Tidak diketahui apa yang menyebabkan pelepasan gas yang dahsyat itu. Sebagian besar ahli geologi, termasuk dari Kamerun, percaya bahwa penyebabnya adalah tanah longsor yang memungkinkan karbon dioksida lepas ke permukaan. Tapi ada versi lain. Menurutnya, letusan gunung berapi kecil bisa saja terjadi di dasar danau yang memicu bencana. Namun, pemicunya bisa juga hujan atau hanya angin yang sangat kencang. Tidak mungkin untuk menebak apa yang sebenarnya menyebabkan alam keluar dari dirinya sendiri. Fenomena itu tampak mirip dengan gerakan soda dari botol yang sedang dikocok. Sebuah botol tergeletak di kedalaman lebih dari 200 meter, hanya di bawah 700 kaki, dengan cairan berkarbonasi 5 kali lebih banyak daripada soda biasa. Karena pelepasan gas dan oksidasi air yang kaya zat besi, danau berubah warna. Sebuah kolom air dan busa hampir 100 meter atau 300 kaki terbentuk di permukaan yang memicu gelombang raksasa setinggi sekitar 25 meter atau 82 kaki, dan seluruh massa air ini turun ke pantai. Setiap pohon di jalurnya tumbang. Sekitar 100 hingga 300 ribu ton karbon dioksida, dan beberapa sumber mengatakan lebih dari 1,5 juta ton meluber hanya dalam 20 detik. Karena densitas karbon dioksida adalah 1,5 kali densitas udara, awan menutupi bumi dan bergerak menuruni lembah dengan kecepatan lebih dari 100 km atau lebih dari 60 mil per jam.
apa yang terjadi di danau itu, disertai dengan suara gemuruh yang didengar oleh petani setempat. Di jalan, mereka langsung kehilangan kesadaran dan lumpuh. Orang-orang di daerah yang terkena dampak tergeletak dan meninggal seketika itu juga. Beberapa mati lemas saat tidur. Banyak orang membuka pintu untuk mencari tahu sumber bau aneh. Keracunan karbon dioksida sering disertai dengan bau belerang. Tetapi begitu ada yang membuka pintu, mereka langsung jatuh mati. Dalam banyak kasus, kerabat mereka kemudian bergegas untuk memeriksa apa yang terjadi. Mereka juga mati. Di Nios dan Kem, desa pertama yang terkena gas, semua kecuali 4 warga yang berada di dataran tinggi pada saat itu tewas. Orang-orang serta ternak dalam jarak 25 km atau 15,5 mil dari danau itu mati lemas. Beberapa sumber mengklaim bahwa burung dan bahkan serangga telah menjadi korban karbon dioksida. Ini adalah gambaran mengerikan dari genosida yang diatur oleh alam itu sendiri. Mungkinkah ini terjadi lagi? Sayangnya, ya, dan Anda tidak akan bisa bersembunyi, memanjat lebih tinggi atau melarikan diri dari gelombang gas yang menyesakkan. Ia akan bergerak sangat cepat. Saat ini, Danau Nios berada di bawah pengawasan konstan. Masih ada orang yang tinggal di sekitarnya yang mungkin berisiko terkena erupsi baru karbon dioksida. Untuk mencegah bencana, pada tahun 1995, ilmuwan Michael Hopwax mengusulkan pemasangan kolom di gasing. Mereka menggunakan pompa untuk mengangkat air yang sangat jenuh dengan karbon dioksida. Tapi di gasing tidak menyelesaikan semua masalah. Pada tahun 2005, ahli geologi Isaac Njila dari Universitas Yaoundé menyatakan bahwa bendungan alami dari batuan vulkanik yang menahan air danau bisa jebol dalam waktu dekat. Sampai 50 juta meter kubik atau 2 miliar kaki kubik air akan tumpah, sebagian membanjiri negara bagian Taraba dan negara bagian Benue, Nigeria. Ini mungkin terjadi dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Jika bendungan jebol, danau akan menyusut setidaknya 40 meter atau 131 kaki. Ini akan sangat mengurangi tekanan pada gas yang tersisa di air dalam. Artinya bisa kembali bebas. Semua ini bisa menyebabkan 2 bencana alam sekaligus, seperti kombinasi banjir dan menyebarnya gas mematikan. Yang terburuk adalah bahwa 2 danau mematikan yang saya sebutkan bukan satu-satunya yang seperti ini di dunia. Selain itu, mereka bahkan bukan satu-satunya di Afrika. Setelah bencana yang merenggut nyawa hampir 2.000 orang, para ilmuwan mulai mengeksplorasi reservoir lain. Itu perlu untuk mencari tahu apakah hal seperti ini akan terjadi lagi. Dan yang paling penting, dapatkah itu dicegah? Akibatnya, Danau Kivu didapati dalam bahaya. Danau ini terletak di perbatasan antara Rwanda dan Republik Demokratik Kongo dan memiliki luas sekitar 2.700 km persegi atau sekitar 1.040 mil persegi. Ini menjadikan Kivu sebagai danau terbesar ke-8 di Afrika. Dan danau besar ini adalah bom waktu lainnya. Di sekitar Kivu, ahli geologi telah menemukan bukti kepunahan massal setiap 1.000 tahun atau lebih. Diduga kematian semua makhluk hidup di sini disebabkan oleh emisi gas. Tapi danau ini sekitar 2.000 kali lebih besar dari Nios. Airnya mengandung sekitar 65 km kubik atau 15,5 mil kubik metana, serta sekitar 256 km kubik atau 65 mil kubik karbon dioksida. Para ilmuwan tidak tahu persis kapan Danau Kivu terakhir meletus, dan bencana baru bisa terjadi segera. Pelepasannya bisa sangat kuat sehingga bisa melampaui gabungan peristiwa di Danau Menun dan Danau Nios. Sekitar 2 juta orang yang tinggal di dekat Kivu akan mati di tempat. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa di dekat danau ini Anda hanya menunggu kematian tertentu. Saya bukan peramal atau bahkan ilmuwan, hanya orang yang sangat menyukai sains. Tapi, bagaimanapun, saya lebih suka beristirahat di dekat badan air lainnya. Jika Anda suka videonya, berikan jempol. Jangan lupa untuk subscribe channel ini
Jika Anda belum melakukannya, klik bel untuk menerima pemberitahuan tepat waktu tentang rilis video baru yang menarik yang menunggu Anda di depan.